Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Info ASN. Kali ini, Info ASN akan membahas prediksi soal dan jawaban formasi penata layanan operasional pada tes P3K, di mana untuk materinya sudah disesuaikan dengan kisi-kisi Menpan RB terbaru. Tonton video ini sampai habis dan semoga bermanfaat. Berikut ini adalah materi pokok untuk formasi penata layanan operasional sesuai dengan kisi-kisi Menpan RB terbaru. Yang pertama adalah melakukan kajian awal terhadap permasalahan layanan operasional. Kedua, menyusun rencana layanan operasional. Ketiga, menyiapkan bahan dan peralatan layanan operasional. Keempat, melaksanakan layanan operasional sesuai hasil kajian. Kelima, mengevaluasi pelaksanaan layanan operasional. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Soal nomor 1. Berikut ini yang merupakan fungsi utama dari penata layanan operasional dalam lingkungan kerja kantor adalah: A. Mengembangkan teknologi informasi. B. Menyusun laporan bulanan. C. Menyusun strategi marketing. D. Menyediakan layanan administrasi dan dukungan operasional. E. Mengelola sistem keuangan kantor. Fungsi utama dari penata layanan operasional adalah untuk memastikan kelancaran dan efisiensi operasional di suatu instansi, yang meliputi fungsi menyusun jadwal, prosedur, administrasi, pengelolaan sumber daya, melakukan evaluasi kinerja, dan fungsi lainnya yang bertujuan untuk mendukung kegiatan operasional kantor. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Menyediakan layanan administrasi dan dukungan operasional. Soal nomor 2. Berikut ini langkah awal dalam melakukan kajian awal terhadap permasalahan operasional adalah: A. Melakukan evaluasi kinerja dalam kelompok. B. Menganalisis dampak dari permasalahan yang terjadi. C. Menyusun rekomendasi perbaikan dari permasalahan. D. Menyusun alat ukur keberhasilan dalam layanan. E. Mengumpulkan data-data yang relevan. Berikut ini langkah yang dapat dilakukan dalam kajian awal masalah operasional. Yang pertama adalah mengumpulkan data. Data ini bisa berupa data kuantitatif maupun data kualitatif. Kedua adalah menganalisis data yang diperoleh. Ketiga, mengidentifikasi, yakni membuat list masalah yang terjadi. Keempat, menganalisis penyebab masalah. Kelima, membuat rencana tindak lanjut yang meliputi kegiatan perbaikan. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Mengumpulkan data-data yang relevan. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya doakan kalian lolos tes BUMN, CPNS, P3K, kedinasan, maupun tes lain yang kalian ikuti. Soal nomor 3. Efisiensi operasional dalam evaluasi kinerja layanan operasional dapat diukur dengan: A. Kepatuhan terhadap SPM atau standar pelayanan minimum. B. Peningkatan dalam perbandingan antara nilai output dan input. C. Rasio penerimaan anggaran terhadap modal. D. Peningkatan jumlah pemangku kepentingan yang berinvestasi. E. Kecepatan dalam proses administrasi.
Mengukur efisiensi operasional melalui evaluasi kinerja layanan operasional dapat menggunakan beberapa metode untuk mengetahui dan menganalisis seberapa baik sumber daya yang digunakan dalam mencapai tujuan tertentu. Metode yang biasa digunakan adalah penggunaan analisis rasio input dan output, di mana metode tersebut melibatkan perbandingan antara input, sumber daya, dan output, yakni tujuan yang dicapai. Semakin sedikit sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil paling maksimal, maka akan semakin efisien operasional tersebut. Maka jawaban yang tepat adalah B, peningkatan dalam perbandingan antara nilai output dan input. Soal nomor 4. Berikut ini pernyataan yang benar tentang prinsip transparansi dalam evaluasi kinerja adalah A. Menghindari publikasi hasil yang kontroversial. B. Hanya melibatkan staf internal dalam proses evaluasi. C. Mengutamakan efisiensi dalam pelaksanaan operasional. D. Membuka hasil evaluasi kepada masyarakat umum. E. Membuka hasil evaluasi hanya kepada pihak internal saja. Transparansi dalam evaluasi kinerja adalah sebuah prinsip berkomitmen untuk memastikan bahwa proses, standar, serta hasil evaluasi dilakukan secara jelas dan terbuka, sehingga dapat mudah dipahami dan diketahui oleh semua pihak. Transparansi ini bertujuan untuk menciptakan kepercayaan, akuntabilitas, dan keadilan dalam masyarakat. Jadi jawaban yang tepat adalah D, membuka hasil evaluasi kepada masyarakat umum. Soal nomor 5. Salah satu tugas seorang penata layanan operasional adalah mengelola inventaris. Berikut ini yang dimaksud dengan inventaris yang benar adalah A. Laporan hasil produksi harian. B. Data pribadi karyawan. C. Daftar barang-barang aset dan non-aset yang digunakan untuk operasional. D. Daftar barang yang dijual perusahaan. E. Dokumen laporan keuangan tahunan. Inventaris adalah daftar barang yang dimiliki oleh suatu instansi atau perusahaan. Barang ini bisa berupa aset tetap seperti peralatan, mesin, furniture, atau barang lain yang diperlukan untuk mendukung operasional. Tujuan dari inventarisasi adalah untuk memudahkan pengelolaan aset yang meliputi jumlah hingga kondisi barang, mencegah adanya penyalahgunaan aset, memudahkan dalam pengambilan keputusan terkait adanya kegiatan pengadaan hingga perawatan barang. Jadi jawaban yang tepat adalah C, daftar barang-barang aset dan non-aset yang digunakan untuk operasional. Soal nomor 6. Berikut ini adalah tahapan pertama yang harus dilakukan oleh seorang penata layanan operasional dalam hal pengawasan kinerja operasional adalah A. Memberikan sanksi karena tidak mencapai target operasional. B. Membandingkan target dengan perolehan secara aktual. C. Menyusun laporan hasil pengawasan secara rinci. D. Menetapkan standar dan rencana pengawasan. E. Menganalisis penyebab dari kegagalan operasional. Tahapan pertama yang dilakukan oleh penata layanan operasional dalam melakukan pengawasan kinerja operasional adalah membuat rencana pengawasan secara terstruktur.
Pembuatan rencana pengawasan tersebut meliputi menetapkan tujuan pengawasan, menentukan standar kinerja, menentukan metode pengawasan, menentukan jadwal pengawasan. Langkah-langkah tersebut penting untuk membuat pengawasan kinerja lebih terarah. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Menetapkan standar dan rencana pengawasan. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Kurang lebihnya, mohon maaf dan semoga bermanfaat.